سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita pada kesempatan ini diberikan taufik, hidayah dan umur kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bersama-sama menghadiri kegiatan kita di dalam majelis yang mulia ini di bawah asuhan daripada guru kita, Guru Haji Muhammad Syadani, yang juga kita doakan mudah-mudahan kita yang hadir dan di sini selalu diberikan ketambahan cintanya untuk baginda Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita bertaat selalu mendapatkan daripada rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertaat meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Disebutkan dalam satu riwayat daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau mengatakan arba'atun dhahiruhunna fadilatun wa batinuhunna fadilatun. Ujar Sidin, ada 4 perkara yang mana 4 perkara itu secara zahirnya itu sudah merupakan sebuah keutamaan. Maksudnya ketika perkara itu dilakukan itu sudah bagus, tetapi perkara tersebut wa batinuhu, dan isi daripada yang kita gawe itu juga adalah fardhun, sebuah kewajiban. Artinya apa yang kita lakukan berupa ibadah kebaikan itu bagus, tetapi esensi nilai daripada ibadah itu lebih bagus lagi, lebih diutamakan. Apa yang 4 itu? Yang pertama adalah mukhalatatus shalihin fadilatun. Makanya kita disuruh oleh Rasulullah SAW mencari teman yang baik. Kenapa jadi mencari teman yang baik? Jelas, berkawan yang baik itu ujar Sayyidina Utsman itu bagus. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Artinya seseorang itu akan dilihat dari kebiasaan ikutan siapa yang dia cintai, siapa yang dia sayang. Pasti mau ada mau, karena kalau bahasa orang wae ini itu namanya fans, follower, bahasa orang itu ya Allah, subscriber. Pasti nang dilihati, nang dinikmati apa nang ingin lihat. Misalnya penggemar ini, oh sidin ketujuan habang, pakaian habang, kan gitu kan. Itu kita kan usah bingung, pasti sudah. Oh trennya kayak ini gua. Karena itu sudah mau ada. Tinggal siapa yang nyobati itu dia pertanyaan. Jadi kita menilai orang siapa kawannya itu dia. Lalu kita kenapa disuruh dengan orang-orang soleh mengawal? Karena hal yang positif itu akan menambah sesuatu yang baik. Sehingga di dalam hadis yang lain beliau mengumpamakan berteman dengan orang yang baik, orang soleh itu seperti membawa minyak harum. Itu bisa minyak harum itu kita merasakan baunya nyaman, atau bisa kita jual, atau paling kadang kita ada berjualan, paling kadang kita cium paling sedikit bahan minyak harum karena terparak orang jual minyak harum.
Itu umpama logisnya. Sebaliknya kita bakawan naon kurang mau olah landing, buah apa tuh? Buahan bola landing itu nah, mandai apa? Pandai. Pandai. Nah, pandai bahasa Indonesia lah rajin bakal pandai itu lah. Pandai bahasa kita. Paling kada ya Allah, kada usah kali-kali kita paling kejauhan. Baru aja paling kada ya Allah, tak ada apinya bisa berubah sampai. Nah itu baru. Artinya kawan yang kita perhatikan itu sangat mempengaruhi lawan kehidupan kita. Makanya banyak sekali orang-orang yang saat ini orang berduit ini karena lifestyle-nya kayak itu, lalu dikawani orang berduit apa trennya? Mau obat jual, mau obat trennya, ada obat kena tren, jadi tinggal kita pilih dan pilih. Bahkan kalau kita ingat dan kita renungkan kenapa setiap kita sholat itu pasti ada apa pada akhirnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sholihin itu harapan kita. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan di antara doa-doa Nabi itu Rabbi habli minas sholihin. Nah itu kan ya Allah wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, kenapa? Karena orang sholih itulah artinya teman. Ibah kita berkampak itu bagus, apalagi yang bagusnya wal iktida'u bihim fardhatun. Kita berkawan menjaga sementara saya kalau mandiran kada itu presiden kita berusaha mengikuti mereka itu diusahakan. Berkawan bagus sudah 4 orang jalan perjalanan orang soleh itu baru mantap. Kita nih kadang nggak ini kawan ya lo nunggu tapi kita itu nanti jalan guru nih kan 4 pekawan aja tapi kita nanti jalan sinden nang banyak kawan waranya tapi kan itu tapi aja sinden kita sudah pekawan lawan sinden mau hipin lawan sinden mau parkir jalan sinden itu bagus dan mantap. Yang kedua apa? Wa tilawatul Qur'an fadilatun. Membaca Quran ini sudah para puasaan, perasaan beberapa hari Sya'ban Ramadan. Baca Quran itu luar biasa keutamaannya. Yang minimal menurut kita Yasin, Waqiah, Yasin, Tabarak. Ada itu baca Quran. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang membaca Quran itu 1 huruf saja itu baginya 1 kebaikan dan 1 kebaikan akan dibagi dengan 10. Lalu Nabi apakah alif lam mim 1 huruf? Kada disebut alif lam 3 alif lam mim 1 itu dapat 10 kebaikan. Itu baca Quran bagus disini. Tapi apalagi yang lebih bagusnya wal amalu bihi fardhatun, mengamalkan yang ada dalam Al-Qur'an itu lebih lagi disini. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu disebutkan sudah sebagai petunjuk kita jalan hidup kita ya Quran. Makanya ujar Nabi ada 2 intamasabtum bihima dan tadillu abadan. Kita ada suasana selawasan. Kenapa? 1 adalah Al-Quran wa sunnati, Quran dan sunnahku atau hadis. Jadi selama kita ngomong Al-Quran dan hadis ada bakalan sasar. Tapi lalu sudah tadi kuat pada Quran kada dibaca lagi, hadis kada dibaca lagi, pasti sudah sasarnya jelas. Atau Quran juga dibaca tapi diselewengkan salah. Nah jadi ma'amal Quran tadi. Terus kayak apa ma'amal mengisi Al-Quran? Kita kalau baca dulu. Ya Allah. Membaca aja kan ada. Mengamalkan mungkin kan masuk akal. Baca Qurannya. Terus yang ketiga apa? Wa ziyaratul qubur fadilatun. Ziarah kubur itu bagus dia sini. Petunjuk ziarah bagus saja. Fadilah utama ini kenapa? Karena ziarah kubur itu adalah diperintahkan Nabi. Artinya apa? Perintah Nabi bahwasanya itu apa tujuannya? Nah, tujuannya itu dia sini kita nih wal isti'dadu laha fardhatun. Nah,
bukan hanya sekedar ziarah aja langsung kawan, kita menyiapkan mati. Wah, makanya kubur itu apa, supaya kita nikmati minyak ya tuh yang hidup nih, kita dibacakan ini, kita datang ke orang-orang wali ziarah, apa tujuannya? Di orang wali didatangkan pulang karena datang pulang sidik orang soleh, sidik kasih Allah mempati. Dan kemudian kita mati ini mengatakan pulang kubur, pasti kita ini mati. Berduit kah ada, kuat kah, lama kah, mati bertahan. Artinya apa? Pengingat kita. Makanya ujar ulama, lamun orang karena kalau lagi dinasihati kata kematian dia sudah pasti mati juga ya. Artinya kayak apa? Kan kuatnya ke bawahnya pasti mati. Tapi persiapan kepada kematian tadi apa? Kita bawa boleh. Itu jadi lebih diutamakan. Dan yang terakhir, mengalangi orang dari orang dari sama kita mengalangi. Karena di antara ada 5 yang sunahkan oleh Rasulullah itu tentang orang sakit itu apa? Di antaranya itu mengalangi orang dari, di antaranya lagi apa? Membawa mengantar orang mati. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan tidak ada seseorang yang mengalangi orang sakit di waktu sore kecuali keluar bersamanya 70.000 malaikat mengampunkan, meminta ampun jasadinya sampai mati. Makanya kita orang, ya Allah, orang garing itu pada salah dialangi karena dosa, kita diampuni dan kita mendoakan orang garing. Dan tapi jasidnya wajibul wasiyati minhu fardhu. Tapi yang lebih terpenting lagi orang garingnya tadi kita ada visi wasiat. Apa wasiat? Itu adalah peninggalan. Bagi orang sudah sakarat maut, apa wasiatnya? Tentang taat kepada Allah. Nah, itu jadi ada 4 ini. Artinya kita berkawan orang soleh, lawan mengikuti jalannya, membaca Quran, mengamalkan isinya, ziarah kubur dan mengingat dan persiapan kematiannya, dan kita mengalangi orang sakit, dan kita menjadikan wasiat. Artinya apa? Kita wasiatkan. Sehingga artinya itu ada 2 perkara yang harus kita laksanakan, bukan hanya sekedar artinya kita melakukan, tetapi apa nilai daripada ibadah tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berdaan menjadi bukan hanya sekedar ibadah yang kita laksanakan itu, tapi kita pun mengambil nilai daripada ibadah yang kita laksanakan. Wallahu a'lam bishawab.